Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Baiklah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan, di mana di bab 1 ini ada 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang keempat, manfaat dari penelitian. Jadi, di latar belakang ini, pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan bagian sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pembangunan. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan gaji pegawai negeri. Semua hal-hal tersebut dibiayai oleh pajak. Penerimaan terbesar bagi negara untuk pembangunan adalah dari sektor perpajakan. Semakin banyak pajak yang diterima, semakin banyak fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar. Dilihat dari perpajakan ini, kondisi perekonomian pun turut mendukung penerimaan pajak di suatu negara. Ini sedang di posisi perbaikan untuk mencapai pertumbuhan di bidang ekonomi. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah. Pajak pusat adalah dikelola langsung oleh pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pajak, di bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dilakukan paksaan. Bagian kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi kantor Samsat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Yang kedua, bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya. Selanjutnya, pembahasan bagian bab 2 tinjauan pustaka. Bagian pada tinjauan pustaka terbagi 3. Yang pertama, unsur pengendalian internal pemungutan pajak. Yang kedua, pengertian e-Samsat. Yang ketiga, manfaat penerapan sistem e-Samsat. Yang pertama, unsur pengendalian internal pemungutan pajak. Pajak merupakan pungutan yang ditarik
pemerintah negara terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan basa jasa langsung, atau dengan kata lain, pajak adalah sambungan wajib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Pungutan pajak merupakan suatu yang dilakukan pemerintah sebagai kontribusi dari masyarakat, sebagai bentuk kecintaan dan pengabdian dari masyarakat yang nantinya hasil dari peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini yang akan sangat diperlukan untuk membiayai pembiayaan dan pembangunan negara. Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pungutan pajak bermotor dapat diukur dari evaluasi sejauh mana Samsat telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penelitian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internet. Selanjutnya, bagian pengertian e-Samsat. Program e-Samsat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik. Program e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak (PKB) diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, manfaat penerapan sistem e-Samsat. Yang pertama, bagi kantor Samsat. Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up-to-date sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPTD PPD maupun secara keseluruhan. Dan yang kedua, manfaat penerapan sistem e-Samsat bagi wajib pajak, yaitu memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dapat membayar pajak di kendaraan di kantor bersama Samsat maupun selama satu provinsi. Baiklah, selanjutnya bagian bab 3, pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Padang, yaitu di kantor Samsat Kota Padang yang beralamat di Jalan Asan nomor 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2022. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, objek penelitian. Yang ketiga, sumber penelitian dan teknik analisis data. Selanjutnya, pembahasan bab 4, pembahasan, yaitu terbagi 2. Yang pertama, bagian profil instansi. Yang kedua, hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah kantor Samsat. Yang kedua, visi dan misi dari kantor Samsat. Yang B, hasil penelitian dan pembahasan. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan yang pertama di Samsat Drive-Thru, Samsat Quick Response, Samsat Keliling, Samsat Komar, dan Samsat Kepulauan Mentawai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.